induk mahasiswa 2323240006 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wilinda MAG. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dibahas. Nah, materi yang pertama berjudul proses masuknya Islam ke Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, dan peran Wali Songo serta kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam. Nah, teman-teman, ada pun beberapa jalur perdagangan yang dapat dipercaya sebagai jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada beberapa jalur seperti jalur pendidikan, jalur perdagangan, dan jalur akulturasi budaya. Islam masuk ke Indonesia itu tanpa adanya paksaan. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai dan toleran. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, faktor yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Jadi Indonesia itu letaknya strategis sebagai pelayaran internasional yang memungkinkan untuk mudahnya pengaruh asing, pengaruh dari luar itu masuk ke wilayah Indonesia. Seperti pengaruh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan juga para saudagar dari luar yang telah dahulu memeluk agama Islam. Faktor yang kedua yaitu syarat masuk Islam yang mudah. Nah, Islam itu memudahkan seseorang yang ingin masuk ke dalam agamanya. Nah, seseorang itu hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang patut disembah, dan juga meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Jadi Islam itu tidak mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan biaya yang besar dan juga melakukan ritual yang khusus. Nah, faktor yang selanjutnya, faktor yang ketiga, yaitu adalah raja dan politik kerajaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa raja itu memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kekuasaan, dalam suatu kepemerintahan. Nah, jadi apabila seorang raja itu masuk ke dalam agama Islam, maka otomatis sebagian besar rakyatnya juga akan mengikuti raja tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nah, begitupun juga kebijakan-kebijakan kerajaan yang Islam, maka kerajaan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kerajaan Islam, dan kerajaan Islam tersebut semakin lama akan semakin meluas. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu pernikahan dengan warga pribumi. Nah, artinya dengan pernikahan tersebut, dari pernikahan tersebut akan lahirlah sosok segenerasi muda, generasi yang akan mendatang, yang akan menyebarkan agama Islam di masa yang akan datang. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu peran para ulama. Peran para ulama pada penyebaran Islam yaitu sebagai penerjemah dan juga pembimbing dalam suatu kerajaan. Selain peran para ulama, itu ada juga yang namanya Wali Songo. Nah, Wali Songo ini merupakan pionir suatu penyebaran agama Islam. Jadi Wali Songo itu merupakan sosok yang penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa, apalagi di kerajaan-kerajaan Jawa. Nah, Wali Songo sendiri tersebut terdiri dari Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, dan sunan-sunan yang lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang pertama yang berjudul proses masuknya Islam di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, dan peran Wali Songo, serta kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu berjudul Islam di masa penjajahan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah dari hasil proses islamisasi yang terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan juga jalur akulturasi budaya, dapat saya ambil kesimpulan bahwa setelah proses islamisasi ini memunculkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti contohnya kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, dan kerajaan Banten. Hingga saat ini kita masih bisa melihat sejarah kerajaan-kerajaan tersebut melalui seni arsitektur dan juga tradisi keagamaan di berbagai daerah. Nah, kesimpulan yang selanjutnya yaitu bahwa Islam itu ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam
bidang kebudayaan dan juga bidang bermasyarakat di Indonesia. Nah, contoh pengaruh Islam dalam bidang kebudayaannya yaitu contoh akulturasi budayanya berupa seni bangunan seperti masjid, seni ukiran yang terdapat di dalam masjid dan juga di makam, kaligrafi, wayang, terus kalender, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya dalam bidang bermasyarakat. Jadi Islam itu mempunyai pengaruh dalam bidang bermasyarakat berupa mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kesederhanaan, dan juga nilai kerja keras yang dapat membentuk karakter suatu individu. Nah, kesimpulan yang selanjutnya yaitu bahwa kerajaan-kerajaan Islam ini juga memiliki peran yang penting dalam bidang sosial dan bidang politik. Nah, adapun dalam bidang sosial, kerajaan-kerajaan Islam ini memiliki pengaruh berupa kerajaan Islam itu membantu membangun lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, langgar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kerajaan Islam itu membantu mengembangkan agama Islam itu melalui seni, arsitektur, sastra, dan yang lainnya. Nah, sedangkan dalam bidang politik, peran kerajaan Islam ini adalah berupa pergantian gelar raja yang menjadi sultan dan juga pergantian sistem pemerintahan yang menjadi kesultanan. Selain itu, apabila seorang raja itu masuk ke agama Islam, maka otomatis sebagian besar rakyatnya juga akan memeluk agama Islam mengikuti rajanya. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang berjudul Islam di masa penjajahan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu berjudul Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia, yang juga dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Jadi pada masa ini Islam itu memainkan peran yang penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kita semua tahu apa itu Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal dasar negara. Nah, ternyata pada awalnya Piagam Jakarta ini dibentuk berdasarkan syariah Islam yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam. Nah, tapi Soekarno dapat mencabut pasal tersebut dan menggantikannya menjadi Pancasila. Selain itu, pada masa ini juga terdapat gerakan beberapa kelompok Islam radikal yang ingin membangun negara Islam sendiri. Nah, tetapi gerakan ini juga akhirnya berhasil ditumpaskan oleh Soekarno. Nah, teman-teman, masa Orde yang kedua yaitu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini agama itu dianggap sebagai urusan pribadi. Nah, pemerintah itu membatasi urusan agama dan hanya lebih fokus kepada politik sekuler. Tetapi walaupun pemerintah itu membatasi politik Islam, pemerintah memberikan ruang bagi perkembangan Islam dalam bidang pendidikan. Seperti contohnya madrasah dan pendidikan Islam yang pada saat itu berkembang di kalangan masyarakat. Nah, selain itu juga pada masa ini organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah itu semakin berkembang dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Soeharto pada masa ini juga lebih mendekatkan diri ke kalangan bisnis Islam yang ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga bisnis Islam seperti Bank Muamalah yang berfungsi sebagai alternatif bagi umat muslim dalam hal keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, masa atau periode yang selanjutnya yaitu yang terakhir, masa reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Nah, jadi pada masa ini Islam itu kembali menemukan tempatnya di bidang politik yang ditandai dengan munculnya partai-partai Islam seperti PKS dan juga PPP. Nah, teman-teman, jadi itu tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, materi yang berjudul Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya berjudul menjelaskan tantangan dan peluang Islam dalam konteks modern di Indonesia, menganalisis isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran sosial media dalam Islam. Nah, yang pertama, tantangan yang dihadapi Islam dalam konteks modern. Nah, yaitu seperti yang pertama, pengaruh modernisasi
yang membawa pengaruh negatif bagi seseorang sehingga dapat mengancam identitas agama dan juga ajaran agama Islam. Nah, yang kedua yaitu perpecahan dan persaingan internal yang akan mengakibatkan konflik antar beberapa kelompok Islam. Nah, kalau tadi tantangan yaitu yang sekarang peluang yang dihadapi Islam dalam konteks modern di Indonesia. Adapun peluangnya seperti pengembangan pendidikan dalam platform pembelajaran online yang menyediakan kursus, terus menyediakan materi pembelajaran dan diskusi agama Islam. Nah, selanjutnya adapun berbagai isu-isu kontemporer yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan beragama, yaitu yang pertama, radikalisme. Radikalisme itu merupakan tindakan di mana sebagian kelompok atau sebagian individu itu kadang salah atau keliru mengartikan ajaran agama. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya berjudul menjelaskan tantangan dan peluang Islam dalam konteks modern di Indonesia, menganalisis isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan juga peran media sosial dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi Islam dalam konteks modern, yaitu yang pertama seperti pengaruh modernisasi yang dapat membawa pengaruh negatif sehingga dapat mengancam identitas dan juga ajaran agama Islam. Nah, tantangan yang kedua yaitu perpecahan dan juga persaingan internal yang menimbulkan konflik antara beberapa kelompok Islam. Nah, kalau tadi itu tantangan yang dihadapi Islam, yang sekarang adalah peluang yang dihadapi Islam dalam konteks modern, yaitu dengan adanya pengembangan pendidikan yang melalui platform pembelajaran online yang menyediakan kursus, materi pembelajaran, dan juga diskusi tentang ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya adapun berbagai isu-isu kontemporer yang bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan beragama, yaitu yang pertama ada radikalisme. Nah, radikalisme itu merupakan suatu tindakan di mana sebagian kelompok atau sebagian individu itu kadang salah mengartikan ajaran agama untuk membenarkan ajaran radikal. Nah, yang kedua yaitu modernisme, yaitu adalah usaha untuk memahami dan juga mengaplikasikan ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan atau tanpa melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang peran media sosial dalam Islam. Nah, di sisi lain memang media sosial itu memudahkan umat Islam untuk menyebarkan ajaran agama, bertukar pandangan, dan juga memperkuat komunitas. Namun di sisi lain, media sosial itu juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang keliru. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menerima informasi. Baiklah teman-teman, itu tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang berjudul menjelaskan tantangan dan peluang Islam dalam konteks modern, menganalisis isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan juga pengaruh media sosial dalam Islam. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya berjudul menganalisis sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global, serta menilai dampak globalisasi terhadap paham dan kebudayaannya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, itu pada zaman keemasan Islam, yaitu pada abad ke-8 hingga 14, banyak ilmuwan muslim yang berjasa dalam ilmu pengetahuan. Seperti contohnya dalam bidang matematika ada Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan memperkenalkan sistem angka Arab. Dan dalam bidang kedokteran ada Ibnu Sina yang menulis buku Al-Qanun fi Al-Tibb yang menjadi referensi utama di Universitas Eropa selama berabad-abad. Nah, dalam bidang seni itu mencakup berbagai bentuk seperti kaligrafi, lukisan miniatur, seni mozaik, dan lainnya. Seni Islam itu dikenal karena desain geometrisnya yang kompleks dan harmonis yang bisa dilihat di dalam masjid ataupun istana. Selanjutnya dalam bidang arsitektur seperti masjid, istana, dan benteng itu merupakan contoh arsitektur dalam Islam. Dalam bidang budaya global, Islam itu membawa pengaruh budaya seperti seni literatur, musik, dan juga kuliner. Dan dalam bidang kuliner, makanan dari dunia Islam itu adalah kebab yang telah disukai di berbagai negara.
Adapun dampak positif globalisasi terhadap Islam yaitu yang pertama dapat memudahkan penyebaran ajaran Islam ke berbagai belahan dunia melalui internet. Dan dampak negatif globalisasi terhadap Islamnya yaitu dapat membuka jalan bagi budaya asing yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah teman-teman, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang terakhir. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian beberapa kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.